Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhul Muqaddimah Al-Ajurramiyah yang dikarang oleh Syekh Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Dan sekarang kita akan membaca pembahasan yang pertama, yaitu tentang kalam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Berkata pengarang kitab Al-Ajurramiyah, bismillahirrahmanirrahim, kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faidah dengan bahasa Arab. Qala syarihu waffaqahullahu ta'ala, berkata pensyarah kitab ini yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, lamma kana muta'allaqu ilmin nahwi wal kalamu daraja nuhatu ala istiftahi musannafatihim bi bayani ma'nahu wa qad 'arrafahu al-musannifu muridan ma'nahu al-istilahiyya bi qawlihi al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ketika pembahasan nahwu berkaitan dengan kalimat, maka para ulama ahli nahwu cenderung memulai kitab karangan mereka dengan menjelaskan makna dari kalam, makna dari kalimat. Dan musannif atau pengarang kitab Al-Ajurramiyah ini telah mendefinisikan maknanya secara istilah dengan perkataannya kalam adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan bahasa Arab. Jadi kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan al-kalam atau al-jumlah al-mufidah. Ini kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan al-kalam atau al-jumlah al-mufidah. Lalu apa definisi kalimat dalam bahasa Arab? Maka sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Ajurram, al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan bahasa Arab. Jadi kalau ada susunan kata yang memiliki faidah dengan bahasa Arab, maka dia adalah kalam. Contohnya misalnya jaa Zaidun. Zaid telah datang. Maka ini telah memenuhi 4 unsur kalimat. Yang pertama, dia adalah lafaz. Jadi jaa Zaidun adalah lafaz. Kemudian yang kedua, dia tersusun. Jaa Zaidun tersusun dari 2 kata, dari kata jaa kemudian Zaidun. Kemudian al-mufid, yang ketiga, unsur yang ketiga adalah memberikan faedah. Ketika kita mengatakan jaa Zaidun, maka faedahnya bagi yang mendengarnya adalah kabar tentang kedatangan Zaid, maka dia mufid. Bil wad'i maksudnya dengan bahasa Arab, jaa Zaidun. Atau nanti ada ulama yang mensyarah bil wad'i dengan bil qasdi, dengan maksud. Artinya kalau enggak dimaksudkan seperti orang yang ngigau atau orang yang mimpi, maka itu bukanlah kalam. Nah, falahu indahum arba'atu syurutin. Maka bagi kalimat itu menurut para ahli nahwu memiliki 4 syarat. Awaluha an yakuna lafdhan. Yang pertama, kalam itu harus lafaz. Wa huwa as-sautul mushtamilu ala harfin fa aktsara min al-hurufil hijaiyati. Wa khassuhu bil musta'mal minha wa huwa ad-dalu ala ma'nan nahwu zaidin dunal muhmali mimma la ma'na lahu nahwu daizin wa huwa maqlubu zaidin. Fa'al fi qawli al-musannifi al-lafdu ahdiyatun yuridu biha ma kana musta'malan minal alfadi dunal muhmali wa yusamma al-lafdul musta'malu qawlan. Syarat dari kalam yang pertama bahwa dia haruslah lafaz. Apa yang dimaksud dengan lafaz? Lafaz adalah suara yang meliputi sebagian huruf, atau lebih, meliputi 1 huruf atau lebih dari huruf-huruf hijaiyah. Jadi susunan huruf hijaiyah yang membentuk suatu kata itulah disebut dengan lafaz. Wa khassuhu bil musta'mali minha,
Dan para ulama nahu mengkhususkan lafaz dengan sesuatu yang dapat digunakan. Ya, artinya ad-dalu ala ma'nan, kata yang punya makna. Nahu Zaidin, contohnya Zaid. Ya. Kan Zaid ini dari huruf-huruf hijaiyah, huruf Zai, huruf Ya, huruf Dal. Ketika huruf Zai, Ya, dan Dal bergabung jadi satu, jadi Zaid, maka dia punya makna. Ya, maknanya adalah nama orang. Ada orang yang dinamakan dengan Zaid. Dunal muhmali mimma la makna lahu. Jadi lafaz itu haruslah sesuatu yang digunakan, bukan sesuatu yang tidak digunakan, yang tidak punya makna sama sekali. Contohnya daizin. Ya, jadi asalnya Zaidun, dibolak-balik, ya, dalnya dikedepanin, ya-nya diketengahin, zai-nya dikebelakangin jadi daizun. Maka kalau Zaidun kita paham ini nama orang, tapi kalau daizun ini nggak ada maknanya, karena daizun itu maklubu Zaidin, ya, kebalikannya Zaid, ya, dibalik Zaidun jadi daizun, ya, maka Zaidun adalah lafaz, sementara daizun bukanlah lafaz, karena lafaz itu harus di musta'mal, digunakan, tidak boleh muhmal, nggak digunakan. Maka al yang ada pada ucapan musannif al-lafdu adalah al-ahdiyah. Maksud dari al-ahdiyah di sini adalah karena al itu, ya, fungsinya al itu kan, hukum asalnya al itu fungsinya adalah untuk membuat kata yang nakirah menjadi ma'rifat, ya. Misalnya rojulun, ketika kita al jadi ar-rojul, ya, maka dia ma'rifat. Yang awalnya umum jadi khusus. Nah, al sendiri sebetulnya ada macam-macam, ya. Ada al-ahdiyah, ada al-jinsiyah. Sebelum kita bahas al-ahdiyah, kita bahas dulu al-jinsiyah. Al-jinsiyah itu biasa digunakan untuk memakrifatkan suatu isim dari jenis tertentu. Misalnya ada ayat wa khuliqal insanu dha'ifa, ya, dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Al-insan, maka mana dari al-insan di sini adalah seluruh manusia, ya. Mana al-insan di sini adalah seluruh jenis manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ini namanya al-jinsiyah. Kalau al-ahdiyah, dia itu enggak satu jenis, enggak secara keseluruhan, tapi secara sebagian, bagian dari jenis tertentu. Misalnya kalau kita mengatakan Ja'a ar-rajulu, ya. Ja'a ar-rajulu. Telah datang seorang laki-laki. Maka tentu tidak dipahami dari kalimat ini bahwasanya ar-rajul sini adalah semua jenis laki-laki, tidak. Tapi Ja'a ar-rajulu di sini antara yang ngomong dengan yang diajak ngomong itu udah paham rajulnya itu siapa, ya. Tapi digunakan al, ya, untuk entah karena dia memang malas sebut namanya, atau memang dia nggak tahu namanya, ya. Ja'ar rajulu. Yang jelas antara yang ngomong sama yang tidak ngomong sudah tahu siapa orangnya. Ya, ini namanya al-ahdiyah. Tentu kita tidak mengatakan bahwasanya makna dari ar-rajul di sini adalah semua jenis laki-laki, tidak. Ya, ini bedanya al-jinsiyah dengan al-ahdiyah. Maka makna, ya, al-lafdu di sini adalah al-ahdiyah. Artinya tidak semua jenis lafaz lalu dikatakan sebagai kalam, tapi lafaz tertentu yang musta'mal, yang digunakan. Kalau muhmal nggak digunakan, maka dia tidak termasuk dalam pembahasan ini, ya. Nah, wa yusamma yuridu biha ma kana musta'malan minal alfadhi dunal muhmali. Yang dimaksud lafaz di sini adalah kata yang digunakan, bukan yang tidak digunakan. Wa yusamma lafdzul musta'malu qaulan. Dan lafaz yang digunakan dinamakan juga dengan qaul. Jadi ada istilah lafaz, ada istilah qaul, ya. Nah, ini syarat kalam yang pertama. Wasaniha an yakuna murakkaban. Ya, yang kedua, kalam itu harus tersusun. Wat tarkibu huwa dhammu kalimatin ila ukhra fa aksara. Wa la yuriduna mutlaqad dhammi, bal yuriduna dhamman makhsusan. Wa huwa dhammu kalimatin ila ukhra ala wajhin yufidu. Ya. Yang dimaksud dengan murakkab, ya, atau tarkib, susunan, adalah menggabungkan kata kepada kata yang lain atau lebih. Jadi minimal 2, ya. Dan tidak dikehendaki, ya, di sini
semata-mata menggabungkan. Jadi bukan hanya ya harus menggabungkan saja, nggak cukup. Ada syarat lain. Bal akan tetapi mereka yaitu para ulama nahwu menginginkan adanya jenis penggabungan yang dikhususkan. Apa maksudnya? Wa huwa dhammu kalimatin ila ukhra ala wajhin yufidu. Ya. Yaitu menggabungkan kata, ya menggabungkan satu kata kepada kata yang lain ya dengan jalan yang memberikan faidah. Jadi kalau digabungkan tapi nggak memberikan faidah, maka ini bukan kalam juga. Ya misalnya tadi ya, Ja'a Zaidun. Ini kan tersusun dari dua kata, Ja'a Zaidun. Kita menggabungkan satu kata Ja'a kepada kata lain Zaidun, sehingga memberikan informasi yang sempurna, kedatangan Zaid. Tapi ada juga yang tersusun tapi bukan kalam karena nggak memberikan faidah. Misalnya in Ja'a Zaidun. Kita tambahkan in di depannya. Jika Zaid datang. Kalimat ini nggak sempurna. Karena kalau misalnya kita ngomong nih sama orang, sini deh. Jika Zaid datang, terus kita diam. Ini pasti yang mendengar kita akan bertanya, apa? Kenapa kalau Zaid datang? Ya misalnya kalau dilanjutkan ya, jika Zaid datang saya pergi. Ya ini baru kalimat yang sempurna. Tapi kalau semata-mata mengatakan in ja'a Zaidun, ya ini bukan kalimat yang sempurna. Jadi murakkab nggak cukup dengan tersusunnya dua kata, tapi dia harus yufid, memberikan faidah. Nah, fa'al fi qaulihim al-murakkabu ahdiyatun li'annahum yuridul mufida minal murakkabi duna ghairihi wa huwa musamma indahum musnadan. Ya, maka al pada ucapan ahli nahwu al-murakkab adalah al-ahdiyah. Tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi maksudnya bukan semua yang tersusun, tapi yang tersusun dengan syarat tertentu. Karena mereka menginginkan ya adanya faidah dari susunan tersebut. Jadi kalau cuma tersusun aja nggak cukup, harus memberikan faidah. Wa huwal musamma indahum musnadan, dan dia dinamakan juga di sisi para ahli nahwu sebagai musnad ya, karena di istilah nahwu tentu nanti ada istilah musnad dan ada istilah musnad ilai. Ya seperti yang dan khabar itu adalah susunan musnad dan musnad ilai. Nah, itu syarat yang kedua, harus murakkab, tersusun. Wasalisuha an yakuna mufidan wa huwa ma yatimmu bihil ma'na wa yahsunu sukunu alaihi minal mutakallimi. Syarat yang ketiga adalah kalam itu harus memberikan faidah. Apa yang maksud dengan berfaidah? Wa huwa ma yatimmu bihil ma'na, yaitu yang menyempurnakan makna, yang sempurna maknanya. Kalau maknanya nggak sempurna, maka dia tidak mufid. Wa yahsunu sukutu alaihi minal mutakallimi, dan orang yang bicara ya bisa diam dengan sempurna. Maksudnya gini, kalau kita mengatakan ja'a Zaidun, ya udah, ini adalah informasi kedatangan Zaid. Yang dengerin ucapan ini paham, oh iya, dia ngasih tahu kalau Zaid datang. Tapi kalau in ja'a Zaidun, pasti dengerin nanya dia, kenapa kalau Zaid datang? Ya, ini yang dimaksud dengan yahsunu sukutu alaihi minal mutakallimi. Nah, warabi'uha an yakuna mawdu'an bil lughatil arabiyyati ay maj'ulan ala ma'nan ta'rifu al-arabu fi lisaniha. Yang keempat, ya disusun dengan bahasa Arab. Artinya ya dijadikan makna dari kalimat tersebut dapat dikenali ya di lisannya orang-orang Arab. Ya, jadi bukan dengan kata-kata yang tidak dipahami oleh orang Arab sendiri, ya. Nah, an yakuna mawdu'an fal Arabu wada'at kalimata asadin lidilalati alal hayawanil ma'rufi. Ya, maka orang Arab menggunakan kata asad, ya, singa, untuk menunjukkan atas hewan tertentu, atas hewan yang sudah dikenali, ya. Asad itu ya adalah hewan buas, ya, dengan bentuk yang sudah dikenali oleh orang Arab. Wada'at kalimatal qalami lidilalati ala alatil kitabati. Dan mereka ya membuat kata qalam itu untuk menunjukkan alat menulis, ya. Jadi ini yang disebut dengan bil wadi, artinya bil wada'il arabi, ya, dengan bahasa Arab. Fa ma'na al-wadi huna huwa ja'lul lafzi dalan ala ma'nan ta'rifuhu al-arabu fi lisaniha. Maka makna al-wadi di sini adalah menjadikan lafaz menunjukkan atas makna yang dikenal di dalam lisannya orang Arab.
Artinya kalau kita ngomong yang kita klaim sebagai bahasa Arab, tapi orang Arab nggak paham, maka ini bukanlah bil wad'i, ya. Nah, fal kalamu indan nuhati huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i ala ma dzakarna. Maka kalimat menurut ya ahli nahwu adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan bahasa Arab, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Nah, wa akhlasu min hada wa akhlasu min hada wa alkhasu an yuqala al-kalamu huwal qaulul musnadu, ya. Dan aku bisa meringkasnya, ya, dengan mengatakan bahwasanya kalam adalah al-qaulul musnadu, ya, perkataan yang disandarkan. Jadi musnad itu dari makna dasar adalah yang disandarkan. Fal qaulu yatadammanu al-lafdha wal wad'a. Maka ya qaul itu mengandung makna lafaz dan mengandung makna wad', ya, mengandung makna bahasa Arab. Kemudian musnad mengandung makna tersusun dan memberikan faidah. Jadi ringkasnya bisa kita katakan bahwasanya kalam adalah al-qaulul musnadu. Ya. Kalau di Alfiyah dikatakan kalamuna lafdzun mufidun kastaqim. Ya. Ringkasnya kalam adalah lafdzun mufidun, lafaz yang berfaedah, ya. Karena kullu mufidin murakkabun walaysa, ya, kullu murakkabin mufidun, ya, walaysa kullu murakkabin mufidan. Setiap yang berfaedah pasti tersusun, tapi tidak setiap yang tersusun itu berfaedah. Seperti tadi, ya, in ja'a zaidun tersusun tapi nggak berfaedah. Tapi setiap yang berfaedah pasti tersusun, ya. Makanya kalau di Alfiyah diringkas, yang namanya kalam adalah lafdzun mufid, ya, lafaz yang memberikan faidah. Nah, kalau di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin meringkasnya dengan al-kalam al-qaulul musnad, karena makna qaul, ya, mencakup lafaz dan dengan bahasa Arab. Makna musnad mencakup makna murakkab dan mufid, ya. Nah, fal ma'anil arba'atu al-ma'dudatu syurutan fi haqiqatil kalami tarji'u ila ma'nayaini huma al-qaulu wal isnadu. Maka makna, ya, makna kalam yang 4 yang dihitung sebagai syarat, ya, tentang kalam kembali kepada 2 makna asli, yaitu huma al-qaul wal isnadu. Keduanya adalah ucapan dan isnad, ya, penyandaran. Wa tusammal kalimatul wahidatu qawlan mufradan wal kalamu yatallafu min kalimatin. Dan dinamakan, ya, kata yang satu sebagai qawlan mufradan, ya, ucapan yang tunggal. Wal kalamu yatallafu min kalimatin, dan kalam tersusun dari beberapa kata. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau kalimat adalah kalam, sementara kata adalah kalimah, ya. Kalau orang misalkan ini, ya, lucu, ya, kita kan nyerap dari bahasa Arab tapi nggak sesuai dengan bahasa aslinya. Kalau di dalam bahasa kita kalimat itu kalimat, ya, ya, kalau kata ya kata. Padahal di bahasa aslinya kalimat itu kata. Kalau, ya, kalimah itu kata, tapi kalau kalimat ya kalam atau al-jumlah al-mufidah. Nah, fa misalul kalami qauluhu ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'. Contoh kalam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah pencipta segala sesuatu. Li'annahu qaulun musnadun. Karena ayat ini Allahu khaliqu kulli syai' adalah ucapan yang disandarkan. Fahuwa jami'un lisyurutil arba'ati indahum. Ya, karena ia menghimpun 4 syarat menurut ulama nahwu. Wa hiya al-lafdhu wal wad'u wat tarkibu wal ifadatu. Yaitu lafaz, kemudian dengan bahasa Arab, tersusun dan memberikan faidah. Al-majmu'atu fi qaulil muhaqqiqina kama taqaddama al-qaulul musnadu. Ya, yang dihimpun dari ucapan pentahqiq, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin, sebagaimana yang telah terdahulu,
al-qaulul musnadu, ya, ucapan yang disandarkan. Wa misalul kalimati fil ayatis salifati Allahu wa khaliqu wa Allahu wa khaliqun wa kullu wa syai'in fa haula'il arba'u kalimatun arba'un fi kalamin wahidin. Dan contoh ya kata pada ayat yang sebelumnya, yaitu lafaz Allah, lafaz khaliq, lafaz kullu, lafaz syai', maka keempat kata tersebut ya ada di dalam satu kalimat ya. Jadi tadi kan kita bahas bahasanya kalimat adalah susunan kata. Maka ayat Allahu khaliqu kulli syai' ini susunan dari 4 kata. Itu lafzul jalalah Allah, khaliq, kul, dan syai'. Ya, ini adalah definisi kalam ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.